Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pemirsa TVRI, khususnya umat Buddha dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis bersama saya Sania Novianti Korin. Nah, hari ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang Buddha My Superhero. Bersama dengan seorang narasumber, beliau adalah Guru Agama Buddha, Bapak Waluyo Dwi Asmoro. Nama budaya Pak Guru. Nama budaya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, luar biasa. Berdasarkan tema kita pada hari ini yaitu Buddha My Superhero. Superhero kan identik dengan menyelamatkan. Kan? Menyelamatkan. Nah, apa peran Buddha dalam menyelamatkan manusia? Oh ya, baik. My Superhero. Buddha menyelamatkan manusia gitu ya. Nah, Buddha ini di dunia ini kan jarang. Ada dalam kata kitab Anguttara Nikaya 1.15 itu bahwa ada satu manusia yang unik, manusia yang tiada banding, manusia yang tiada taranya, manusia yang sempurna. Siapakah dia? Beliau adalah Tathagata, yang arahat ini adalah Sang Buddha. Jadi dikatakan sebagai superhero bahwa Buddha ini sebagai penunjuk jalan. Nah, siapa yang praktekkan ajaran Sang Buddha, hidupnya pasti akan bahagia. Dalam Satcakriya Gata itu ada natime saranang anyang, budome sarnang warang, damome sarnang warang, sanghome sarnang warang, etena saca wacena sotime hotu sambada. Jadi tiada perlindungan lain bagiku. Sang Buddha lah, Dhamma lah, Sangha lah, pelindungku nan luhur. Berkat pernyataan kesungguhan kebenaran ini, semoga saya selamat sejahtera. Jadi, jika kita berlindung kepada Sang Buddha, kita akan hidup selamat dan bahagia sejahtera. Ini bahwa bagaimana caranya? Ikutilah jejaknya Sang Buddha, jalannya. Sang Buddha sudah menunjukkan jalan. Sang Buddha sudah menemukan jalan, yaitu Arya Atangika Magga, jalan kebenaran, jalan tengah, jalan satu-satunya untuk mencapai kebahagiaan. Di sini kita lihat bahwa dari kitab ajaran Sang Buddha, dari pandangan kita harus benar, pikiran kita harus benar, ucapan kita harus benar, perbuatan kita harus benar, mata pencarian kita juga harus benar, usaha, kemudian perhatian sampai konsentrasi harus benar, harus kita laksanakan sebagai jalan satu-satunya yang telah diajarkan Sang Buddha. Sang Buddha mengajarkan bahwa hidup ini dikatakan sebagai tidak bahagia, kata kasarnya adalah derita. Tapi Sang Buddha tidak cukup sampai di situ. Menyelamatkan bagaimana? Sudah tahu hidup manusia itu adalah derita. Sang Buddha tunjukkan apa sebabnya derita. Sudah tahu sebabnya, pasti ada akhir dari sebab dari itu bahagia. Nah, apa yang jalannya menuju bahagia? Yaitu tadi yang saya sebutkan, laksanakan jalan Arya Atangika Magga. Jadi kalau Sang Buddha sudah menunjukkan jalan, Sang Buddha akan berikan kita sebagai umat, sebagai siswa, praktekkan semua itu. Jadi kita akan selamat. Selamat dari alam yang tidak bahagia atau keadaan-keadaan batin yang derita. Jadi kalau kita sudah praktekkan ajaran Sang Buddha, Buddha ada dalam diri kita, dalam batin kita, maka hidup kita pasti akan bahagia. Bagaimana bahagianya Pak Guru? Apakah harus dengan kaya? Apakah harus dengan jadi orang gagah, ganteng? Tidak. Dari batin. Kalau batin kita bahagia, hidup kita akan senang. Lihat Novi senyum, ya tak? Tapi kalau lihat Novi dengan penuh kemarahan, walaupun kita tidak ada uang, akan
kelihatannya kita menderita. Tapi kalau kita tidak punya uang tapi melihat Novi dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh cinta kasih, pikiran kita benar, hidup kita bahagia. Nah, setelah itu kita latih kehidupan kita sehari-hari. Mari kalau melihat orang, melihatlah dengan meta, dengan kebahagiaan. Nah, seperti itu Sang Buddha. Sang Buddha ajarkan kepada kita. Nah, Sang Buddha sudah menemukan Dhamma 2600 tahun yang lalu, mencari obat untuk mengakhiri segala derita. Untuk siapa? Untuk makhluk, semua makhluk. Di situ disebutkan bahwa Buddha adalah guru para dewa dan manusia. Jadi siapapun orang yang bijaksana, baik itu manusia, baik itu dewa, belajar sama Sang Buddha tunjukkan jalan. Yang mau belajar, yang mau praktek, yang mau melaksanakan ajaran Sang Buddha, pasti akan terselamatkan dengan ajaran Sang Buddha itu. Sang Buddha menolongnya bukan langsung, Novi kamu miskin aku sari harta. Bukan seperti itu. Bukan instan. Tapi dikasih tunjuk. Novi mau apa sekarang? Pak Guru saya mau kekayaan. Tunjukkan cara. Nah, bagaimana caranya menjadi kaya? Novi harus rajin, gitu? Harus semangat, harus menyayangi pekerjaan, fokus, kemudian bisa mengevaluasi apa sebab dari kekurangan. Jadi ditunjukkan, bukan langsung Buddha menunjukkan kebahagiaan seperti tiba-tiba langsung jatuh dapat dari misalkan dari langit atau apa, tidak seperti itu. Jadi Buddha tunjukkan jalan kebahagiaan, kamu yang harus praktekkan sendiri. Nah, Buddha menolong seperti itu, tunjukkan jalan, berikan peta. Nah, seperti Novi tidak tahu jalan ke rumah saya kasihkan peta, ini loh jalan ke sana. Jadi Sang Buddha juga begitu, harus lakukan sendiri, praktekkan sendiri jalan itu. Dan kalau sudah praktek, siapa terima manfaat? Diri kita sendiri. Jadi begitu Buddha cara menyelamatkan kita, disebut sebagai Buddha penyelamat atau selamatkan dengan cara Sang Buddha adalah praktek ajaran Sang Buddha. Nah ya Pak, berbicara mengenai superhero, bagaimana itu superhero dalam pandangan agama Buddha? Ya, baik ya. Jadi superhero dalam pandangan agama Buddha ya. Nah, sesuai dengan ajaran Sang Buddha bahwa kita harus melaksanakan ajaran Sang Buddha bahwa saya harus bisa memberikan contoh yang baik dulu di dalam diri saya. Kalau saya sudah baik, otomatis orang juga akan lihat baik. Contohnya bahwa saya sebagai superhero-nya di rumah atau di keluarga saya. Berarti saya harus praktekkan ajaran Sang Buddha. Saya yang dulunya misalkan pernah marah, benci atau apa, saya harus hilangkan rasa itu. Saya harus berusaha tidak benci. Saya tidak iri pada orang. Saya harus dermawan, suka memberi, praktek latihan sila, bawana. Jadi saya harus menjadi contoh dulu di keluarga saya. Nah, setelah saya memberikan manfaat pada diri saya ajak kasih contoh sama anak saya, sama istri saya. Yang tidak praktek ajaran Sang Buddha, saya kasih contoh, kasih pembiasaan. Nah, ayo praktek ajaran Sang Buddha. Istri juga. Jadi diajak pembiasaan setiap hari. Nah, jika saya sudah memberikan dampak pada istri anak saya, itu sudah dibuat sebagai superhero di rumah. Nah, karena saya sebagai seorang guru juga di wihara ini juga sebagai panditanya juga, atau yang menjadi orang yang mengajarkan dhamma di sini, saya harus mengajak menjadi superhero umat saya. Contohnya umat Buddha di Gorontalo. Saya ajak seperti Novi, jangan bosan kalau saya bilang seperti pada saat saya dhamma di sana. Saya akan selalu mengajak. Saya akan memberikan ini, saya sudah praktek ajaran Sang Buddha. Yang ibu bapak yang dulunya suka marah, jangan marah. Yang dulunya dengki, jangan dengki. Yang dulunya suka membicarakan kejelekan orang lain, ayo kita belajar membicarakan yang baik, jangan yang buruk. Nah, setelah itu orang-orang yang mengerti akan menganggap, oh iya, mendengar ajakan Pak Waluyo yang sedang memberikan dhamma, saya jadi senang, bahagia. Akhirnya saya bisa menghilangkan
rasa marah, rasa dengki, iri, akan memberi manfaat bagi dia dan dia akan menganggap, oh Pak Waluyo superhero saya karena memberitakan yang baik. Nah, ini manfaat yang akan diperoleh kalau saya mengajak. Tapi kalau saya menjadi orang sekarang seperti sekarang ini guru agama, saya pandita, tapi kelakuan saya, perilaku saya kasar, iri, dengki, kemudian tidak suka memberi orang, maksudnya tidak dermawan begitu. Orang juga akan lihat kalau ya cuma musyawadah atau bohong, ya tak? Kata-katanya tidak sesuai dengan perbuatannya, tidak sesuai dengan ucapannya. Jadi orang akan menilai begitu. Jadi kalau mau jadi superhero, ayo dalam agama Buddha perilaku kita, perbuatan kita, pikiran kita sesuai dengan ajarannya Sang Buddha. Sang Buddha memberikan jalan kebahagiaan. Sang Buddha mengajarkan ada derita, tapi Buddha mengajarkan apa sebabnya derita. Ada bahagia, Buddha juga ajarkan jalan menuju bahagia. Jadi kalau kita mau bahagia, ayo praktekkan ajaran Sang Buddha dari pandangan kita yang benar, dari sila, samadhi sampai panya. Demikian juga dengan Novi. Kalau Novi mau menjadi superhero, Novi harus tunjukkan Novi jadi orang yang baik, ya, dari ucapan, pikiran dan perilaku Novi. Tunjukkan dulu di sama diri Novi, kemudian nanti ditunjukkan di keluarga. Kalau Novi bisa mempraktekkan ajaran Sang Buddha, nanti bisa praktek ajaran Sang Buddha, ibu, ayah Novi, adik atau kakak Novi akan lihat Novi, iya, Cece Novi sudah praktek ajaran Sang Buddha. Cece Novi bisa memberikan manfaat pada keluarga. Akhirnya Cece Novi disebut sebagai superhero dalam ajaran Sang Buddha yang bisa menunjukkan hal-hal yang baik sesuai dengan ajaran-ajaran Sang Buddha. Mari jadi superhero untuk diri kita sendiri dulu, baru ke keluarga maupun ke orang lain yang beragama Buddha khususnya begitu. Iya. Nanti kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut. Dan pemirsa Hikmah Buddhis, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah di Hikmah Buddhis. Kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis dan masih dengan tema yang sama, yaitu Buddha My Superhero. Pak, tadi Pak Guru sempat menyebutkan mengenai dermawan, memberi. Nah, bagaimana tanggapan Pak Guru tentang seseorang yang, misalnya saya, saya ingin memberi misalnya 10 porsi makanan, tapi saya hanya, kemampuan saya hanya bisa 1 atau 2. Tapi keinginan saya itu inginnya 10. Nah, kira-kira bagaimana itu Pak Guru? Ya, bagus teman-teman ya. Nah, memberi itu dalam ajaran Sang Buddha tidak harus memaksa. Tapi memberilah dengan kemampuanmu. Kalau Novi mampunya itu 1, lakukan 1. Tapi kalau mau bertekad 10, tekad dulu dalam batin. Ya, nanti kalau saya ada rezeki lagi, saya akan berikan 10. Tapi yang sekarang kemampuan Novi berapa? 1. Buat 1 dulu. Kemudian setelah buat, ingat dalam batin, senang sekali ya hari ini saya bisa memberi 1. Ingat, bukan yang diingat yang tidak baik. Aduh, saya cuma bisanya 1. Tapi apa yang sudah kamu lakukan, sekecil apapun harus kamu ingat dengan penuh kesadaran, penuh kebahagiaan. Jadi jangan memaksa. Kalau kamu mampunya 1, kamu mau memaksa yang 10, kamu yang stres, kamu tidak bahagia. Bukan seperti itu ajaran Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha melepas itu adalah melepas latihan dengan cara mawas diri, metta, cinta kasih itu tanpa paksaan. Yaitu rela dalam hati. Kalau kamu melepasnya 10 tapi tidak rela, ya toh?
Tidak rela kamu ingat-ingat, aduh harusnya aku pakai yang lain. Nah, akhirnya kan tidak bahagia. Jadi mau memberi itu harus ada 3 pikiran dulu. Sebelum saya harus senang bahagia. Saat memberi saya harus senang dan bahagia. Setelah memberi saya harus senang dan bahagia. Jadi bahagia dalam hal apa? Bukan bahagia seperti paksaan itu. Harus 10. Tapi yang semampunya Novi. Nah, setelah Novi dengan penuh ikhlas, rela, melepas itu dengan senang 1, besok lagi kalau mampu 1 lagi. Berapa hari lagi 1 lagi, kan perbuatan baik akan jadi banyak. Dalam Dhammapada dikatakan, jangan menganggap remeh perbuatan baik yang kamu lakukan dan tidak mengharapkan atau tidak mendapatkan manfaat. Tapi lihat, air yang menetes setetes demi setetes, kalau terus melakukan tetesan terus itu, suatu saat lama ataupun tidak berapa waktu itu kita tidak tahu, akan memenuhi suatu ember hanya dari tetesan. Demikian juga kalau kamu berbuat baik. Mampu kamu cuma 1, tapi nanti lagi kita lakukan. Misalkan mampunya cuma 1 bulan 1 kali. Tidak apa. Itu sebagai latihan. Dari hal itu melepas, suatu saat kamu kehilangan apa yang kamu miliki karena kamu sering melatih melepas. Kamu tidak akan menderita. Oh, itu adalah akibat dari karma saya. Saya harus bisa rela melepaskan itu. Kalau kamu paksa, berarti kamu tidak akan rela, begitu. Suatu saat kehilangan pun juga kamu akan menderita. Ingat, terpikiran terus sama perbuatan. Tapi kalau apa yang kamu lakukan dengan kesempatan yang sudah kamu miliki sedikit demi sedikit, itu yang lebih baik. Nah, suatu saat bertekad kalau ada hal yang lebih ada dari saya akan dana 10, misalkan 10 kotak. Tapi kemampuan saya cuma 1, saya harus senang dan tidak boleh malu dengan orang lain. Biasanya orang di sini kalau mau ke wihara, misalkan mau berdana, kan malu misalnya gitu. Nah, itu yang salah. Jadi kamu tidak boleh malu. Apa yang sesuai kemampuan saya. Saya juga begitu. Saya mampunya cuma misalkan 1. Saya laksanakan 1. Jangan paksa. Kalau paksa malah jadi penderitaan. Tapi perbuatan yang baik harus kamu ulang-ulang lagi. Sekarang berbuat, bisanya bulan depan buat lagi. Bulan depan lagi buat lagi. Harus ada perbuatan baik memberi itu. Begitu, Novi. Iya, kalau tadi Pak Guru sudah menjelaskan bagaimana cara Buddha sebagai penyelamat. Iya. Bagaimana dia menyelamatkan manusia. Nah, apakah ada cara lain selain yang tadi disebutkan sama Pak Guru tadi? Nah, cara Buddha menyelamatkan manusia itu harus melaksanakan ajarannya. Kalau siapa yang melaksanakan ajaran Sang Buddha, dia akan selamat. Praktekannya, ajaran Sang Buddha singkatannya kan cuma sila, samadhi, panya. Nah, sekarang menyelamatkan dengan cara apa? Di lain itu tidak. Cuma lain itu, ada sila, samadhi, panya. Kalau kita sudah melaksanakan sila, melaksanakan samadhi, batin kita akan memiliki kebijaksanaan. Itu cara Sang Buddha. Jadi praktek. Satu contoh dalam kehidupan Sang Buddha, banyak sekali beliau menyelamatkan dengan cara misalkan ada salah satu orang yang namanya Kisah Gotami. Mungkin ini yang viral juga pada zaman-zaman dulu. Bahkan di sini juga pernah dipakai sebagai kegiatan di pentas itu ya. Nah, itu Kisah Gotami ini kan punya keluarga, anaknya meninggal, ya toh, suaminya meninggal, dalam waktu yang bersamaan juga orang tuanya juga meninggal, rumahnya terbakar, dia jadi seperti orang gila. Yang Kisah Gotami ini anaknya satu-satunya yang Kisah Gotami anak satu-satunya itu anak yang diidam-idamkan tiba-tiba meninggal anaknya ini. Dia jadi gila dan ingin menghidupkan lagi. Nah, dia datang ke Sang Buddha. Dan orang lain sudah tidak bisa selamatkan. Nah, Sang Buddha lihat batinnya Kisah Gotami. Disuruh cari segenggam biji lada ke tempat orang yang belum pernah
mengalami kematian di keluarga itu. Akhirnya dia senang pertama. Wah, anak saya bisa dihidupkan. Nah, Buddha mau menyelamatkan seperti itu, tapi bukan menyelamatkan anaknya ya, menyelamatkan kisah Gotaminya. Harusnya dia menjadi gila. Kemudian dia datang ke rumah-rumah, Pak, saya mau minta segenggam biji lada. Tapi, nah, dia mau memberi. Ini ada. Kan banyak orang kalau lada. Nah, tapi keluarga dari bapak belum pernah ada yang meninggal. Baru dia jawab, wah, bulan lalu keponakan saya, wah, berapa minggu lalu anak saya. Jadi semua keliling daerah itu di setiap keluarga pasti ada yang meninggal. Baik itu anak, kakek, nenek, orang tua, suami. Akhirnya dia sudah sadar bahwa, oh, anak saya sudah tidak bisa dihidupkan lagi. Wajar orang mengalami kematian. Akhirnya dia bisa rela melepaskan anaknya tadi. Akhirnya dia menghadap Sang Buddha, menyadari itu dan jadi siswanya. Jadilah arahat di situ juga pada saat jadi bhikkhuni. Jadi Sang Buddha menyelamatkannya beda-beda. Beda cara. Si A, si B, si C caranya juga berbeda. Sang Buddha bisa lihat, baca pikirannya orang ini mampu atau tidak. Sang Buddha memberikan jalannya, menyelamatkannya juga berbeda. Si Novi dengan si Waluya ini juga akan beda. Karena Buddha akan baca pikirannya dulu. Kalau orang dibaca pikirannya tidak mau terima, tidak bisa mencapai tingkat kesucian, Buddha akan pergi. Buddha tidak akan menyelamatkan orang itu. Karena batinnya sudah menolak, tidak mau. Demikian sekarang, saya misalkan seperti cara Buddha Novi. Novi sudah saya ajak ke wihara, ajak berdana. Tapi Novi juga tetap malas di rumah. Berarti saya tinggalkan saja Novi. Saya tidak bisa menyelamatkan Novi supaya Novi nanti bahagia. Biar saja Novi sesuai dengan karmanya Novi. Tidak bisa merubah karmanya Novi. Demikian Sang Buddha. Sang Buddha juga betul. Selama 45 tahun dikeliling di India itu, Sang Buddha lihat hanya orang yang mau mendengarkan ajaran Sang Buddha dan bisa praktek, bisa mencapai kebahagiaan di situ, Buddha tolong seperti itu, selamatkan seperti itu. Jadi caranya Buddha mengajarkan dhammanya beda-beda dengan si A, dengan si B dan si C. Jadi begitu. Itu cara Sang Buddha. Banyak selama 45 tahun Sang Buddha menyelamatkan itu di kitab-kitab suci juga sangat banyak sekali begitu. Jadi Sang Buddha menyelamatkan itu cara berbeda si A dengan si B dengan dewa pun juga berbeda. Dewa datang ada yang langsung bertanya. Malah mendatangi setiap malam. Bagaimana caranya supaya dewa itu tetap bahagia? Belajar dhamma. Sang Buddha selama 45 tahun tidurnya 1 jam 1 hari. Karena ingin menyelamatkan semua makhluk. Pagi menyelamatkan manusia, siang juga manusia, malam sore manusia, malam tengah malam jam 12 sampai jam 2, jam 3 itu para dewa yang datang selama 45 tahun. Tidur hanya jam 3 sampai jam 4. Bangun lagi, lihat lagi manusia. Siapa hari ini yang perlu saya tolong? Jadi selama 45 tahun Buddha hanya tidur 1 jam dan dimanfaatkan untuk menyelamatkan semua makhluk. Jadi beliau berbeda cara menyelamatkannya. Begitu. Iya, masih ada hubungannya dengan penyelamatan. Siapa saja yang bisa diselamatkan atau ditolong oleh Sang Buddha? Apakah hanya umat Buddha yang taat mengikuti ajaran Buddha dengan benar, atau umat Buddha yang ke wihara jarang, terus puja bakti juga jarang ikut, tuh seperti apa? Pada zaman Sang Buddha, ini kembali logo ke Sang Buddha ya. Sang Buddha ada di dunia ini 2600 tahun yang lalu. Sang Buddha jadi Buddha, itu kan belum ada agama Buddha. Belum ada pengikut dari Sang Buddha. Berarti siapa yang mau diselamatkan? Orang yang mau praktek ajaran Sang Buddha. Pada zaman Sang Buddha ada kelompok agama Brahmana, agama petapa ini itu semua. Sang Buddha lihat, oh, orang ini perlu ditolong. Datangi.
pertama 5 petapa. Yang pertama di dunia, ya toh? Nah, itu kan bukan agama Buddha, bukan umat Buddha. Dia masih melaksanakan ajaran petapa-petapa zaman dahulu. Buddha lihat, oh 5 petapa ini bisa menerima ajaran Sang Buddha, menerima ajaran saya. Pertama Sang Buddha tidak mau. Kenapa? Dhammanya dalam, ajaran Sang Buddha dalam. Karena ada dari permintaan Brahma, ya tak? Brahma Sahampati, oh iya, kalau gitu saya akan tolong mereka. Lihat, 5 petapa dulu. Ya. Nah, 5 petapa dalam waktu yang singkat, Kondana langsung bisa mencapai Sotapanna. Itu bisa. Jadi itu akhirnya jadi siswa Sang Buddha. Yang lain lagi juga. Kemudian Yasa juga bukan siswa Sang Buddha, tapi orang yang ada benih kebijaksanaan, ada benih karma yang baik, Buddha datang. Bahkan sampai jauh pun, ya, dari misalkan jaraknya sini ke Gorontalo Utara atau berapa kilo ratus meter, hanya 1 orang Buddha akan datangi, berjalan kaki, bukan langsung terbang. Karena Sang Buddha ada kecepatan kesaktian itu, tapi jalan. Di samping ada itu, nanti siapa yang perlu ditolong lagi? Contohnya seperti gadis penenun, ya, cuma gadis, ya, 1 orang gadis, Buddha rela jalan jauh sekali. Oh, anak ini akan segera mati. Kalau tidak saya tolong, anak ini akan mati, lahir di alam yang tidak bahagia. Sang Buddha sampai datang ke tempatnya anak penenun gadis itu, karena tahu bahwa anak ini nanti sebentar sore akan meninggal. Kalau tidak segera saya tolong, anak kan ini bahaya. Kemudian Buddha datang. Nah, sudah datang, Buddha sampai tunggu anak itu. Orang-orang sudah kumpul di wihara banyak. Buddha cuma duduk diam, menunggu anak gadis tadi sampai di wihara. Iya, Pak Putu, kita potong dulu, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa, kita kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah di Hikmah Buddhis. Kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis dan masih dengan tema yaitu Buddha My Superhero. Nah, Pak Guru tadi sempat terpotong. Pak Guru tadi bercerita mengenai gadis penenun. Bisa dilanjutkan ceritanya? Ya, baik ya. Sang Buddha tadi menunggu, ya, menunggu bahwa kenapa Sang Buddha kok tidak segera memberikan dhamma desana atau membabarkan dhamma. Umat-umat pada ribut. Sang Buddha, kami semua sudah siap menerima dhamma, tapi Sang Buddha tetap diam. Anak tadi masih menggulung benang di rumahnya, disuruh orang tuanya. Akhirnya sudah selesai, baru dia ke wihara sambil mampir di wihara. Nah, Buddha baru langsung tanya sama anak ini, kamu dari mana? Ya. Baru anaknya jawab, saya tidak tahu Bante. Kamu mau kemana? Saya tidak tahu Bante. Otomatis orang-orang semua marah. Iya. Hei, kamu ditanya sama Buddha, jawab masa tidak tahu. Nah, Iya. masa kamu tidak tahu mau kemana juga? Marah semua orang-orang di situ. Akhirnya Buddha tanya lagi. Nah, tadi pada saat saya tanya, kamu dari mana? Apa dalam pikiranmu? Bante, semua orang tahu kalau saya ini pasti dari rumah ke sini, ya kan? Iya. Nah, mau kemana? Pasti mau ke sini juga, ke wihara atau mengantarkan benang ini. Tapi maksud pertanyaan dari Bante bukan itu. Bante tanyanya adalah, saya ini sebelum jadi gadis ini, saya dari alam mana? Saya jawab, tidak tahu Bante. Saya dari mana? Baru Buddha jawab, benar, itu yang saya tanyakan. Kemudian Bante tanya, mau kemana? Bante sudah tahu kalau saya ini mau ke sini. Semua orang tahu, tapi maksud pertanyaan Bante adalah, setelah ini, hidup saat ini, kamu mati lahir di mana? Itu pertanyaan Bante. Makanya saya jawab, saya tidak tahu Bante mau kemana. Kemudian Bante tanya lagi,
tahukah kamu? Saya tahu. Tapi jawabannya sebenarnya apa, Bante? Bahwa tahukah kamu kalau kamu pasti mati? Jadi saya jawab, saya tahu, Bante, kapan saya akan mati. Kemudian waktunya tahu tidak? Tidak tahu. Karena saya tidak tahu kapan saya akan mati. Nah, kemudian setelah terima itu Buddha ajarkan dari dana, sila, bawana sampai dari situ bisa bahagia. Dan ternyata dia pulang, ayahnya ini tidur di tempat alat penenun. Iya. Nah, karena dia mau bangunkan ayah, anaknya cuma pegang tak. Ayahnya tak kaget, langsung alat penenun tertarik, tertancap di dadanya, anak itu mati. Nah, karena Sang Buddha tahu anak itu pasti akan mati, tapi dia sudah menolong anak itu. Harusnya dia lahir di alam yang rendah, akhirnya dia bisa lahir di alam dewa atau alam bahagia karena mendengar ajaran dari Sang Buddha itu. Jadi ini Sang Buddha menyelamatkan. Banyak yang diselamatkan oleh Sang Buddha di zaman-zaman Sang Buddha. Dia juga bukan maksudnya pada zaman sebelum mengenal ajaran Buddha, bukan siswanya Sang Buddha. Tapi karena setelah mengenal ajaran Sang Buddha, dia bisa menerima jadi ajaran Sang Buddha. Demikian juga sekarang ini. Saya dulu juga misalkan waktu kecil, saya Buddhanya namanya Buddha Jawa. Belum ajaran Sang Buddha Gautama. Tapi karena ayah saya kasih tunjuk saya, ya, ayah saya kan belajar dulu dengan biku kan, ya. Akhirnya diajarkan, sekarang saya mengerti. Oh iya, dulu saya pernah waktu kecil mancing, suruh pegang ayam potong, saya lakukan. Tidak tahu akibat dari perbuatan itu. Akhirnya setelah belajar dari karma bahwa kamu akan mewarisi perbuatanmu sendiri. Kamu sakit, kamu kaya, kamu miskin, itu karena hasil dari karmamu sendiri. Akhirnya sekarang saya takut berbuat jahat. Saya takut akibat dari berbuat jahat. Akhirnya saya laksanakan ajaran Sang Buddha. Nah, ini berarti siswa bukan hanya dari langsung agama Buddha, bisa juga dari agama yang lain asalkan mau mengerti, belajar ajaran Sang Buddha. Ajaran Sang Buddha adalah ajaran kebenaran, bisa dipraktekkan dan bisa dibuktikan. Jadi kita harus ehipasiko, lihat, datang dan buktikan. Selagi masih hidup sini begini, Novi mau pintar, Novi harus belajar, ya toh? Ya. Nah, belajar dengan sungguh-sungguh. Novi mau kaya, Novi harus rajin bekerja. Jangan malas-malas. Jangan ikut orang yang hanya malas di rumah, tidak akan kaya. Tapi kalau mau kaya, ayo semangat. Sama dengan ajaran Sang Buddha, harus begitu, harus buktikan sama diri sendiri. Jadi contohnya yang di zaman Sang Buddha itu seperti orang yang tidak beragama Buddha dulu, tapi karena mengerti dengan ajaran Sang Buddha, dia bisa praktek. Ada juga di Indonesia seorang biku yang dulu dengan agama lain, karena mendengar kata karma juga, ada sebab ada akibat, mendengar itu tenang, akhirnya dia juga bisa melaksanakan ajaran Sang Buddha. Jadi begitu. Iya, berbicara mengenai superhero, seperti yang kita ketahui, setiap superhero kan dia memiliki kekuatan. Iya. Nah, apakah Sang Buddha juga memiliki kekuatan, dan kalau ada, kekuatan apa itu? Sang Buddha tadi saya jelaskan bahwa demikianlah Sang Bhagawa. Beliau adalah yang maha suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Pengetahu segenap alam, ya tak? Pembimbing manusia yang tiada taranya. Berarti kalau pengetahu itu memiliki kekuatan batin sampai misalkan dia bisa baca pikirannya makhluk lain, bisa melihat alam-alam lain, bisa merubah dirinya, bisa memiliki kekuatan tembus dinding atau apa semua, kemudian bisa terbang, bisa melenyapkan semua kekotoran batin atau abinya itu kekuatan semua. Beliau miliki semua. Tapi yang kekuatan batin itu tidak ditunjukkan semerta-merta mau mencari umat. Hanya pada saat, hanya tertentu saja, seperti pada saat keluarganya, dia ingin membalas budi keluarganya, ingin menyelamatkan keluarganya kembali ke kerajaan Sakya Kapilawastu,
Dia melihat bahwa orang-orang Sakya ini orang pintar-pintar. Kemudian dia sombong. Karena merasa pintar, sombong dan tidak mau menerima orang lain. Nah, Sang Buddha datang menunjukkan kekuatannya terbang di angkasa. Tubuhnya bisa dibagi, yang atas itu keluar api, yang bawah keluar air. Itu hanya Buddha yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Nah, Buddha tunjukkan itu supaya apa? Orang Sakya itu bisa lihat, oh Buddha memang luar biasa. Itu salah satu kekuatan yang ditunjukkan. Tapi Buddha melarang sama muridnya untuk melihatkan pertunjukan seperti itu, karena tidak ada gunanya. Karena orang akan masuk agama Buddha bukan karena kebenaran, tapi mencari kesaktian. Jadi kesaktian Sang Buddha itu lengkap, maha tahu semua. Walaupun bicara jauh, dekat dengan dewa, dengan alam raya, semua miliki. Itu kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh Sang Buddha. Karena Sang Buddha bisa dibilang sebagai maha tahu. Jadi tahu kehidupan yang akan datang, tahu kehidupan yang sebelumnya, tahu sekarang, kejadian sekarang yang belum terjadi, besok mau terjadi, Buddha juga tahu. Buddha juga bisa melihat Novi dari mana. Asalnya Novi sebelum jadi Novi. Novi nanti mati tanggal berapa, hari apa, Buddha juga tahu. Jadi tahu semuanya. Besok Novi mau kejadian apa, Buddha sudah tahu. Itu kalau Buddha, kekuatan Buddha luar biasa. Jadi sudah dibuktikan, ya. Pada zaman Sang Buddha selama 45 tahun, salah satunya contoh. Ini saya ceritakan dengan contohnya Sang Buddha, bahwa pada saat itu ada 2 siswa. Yang satu siswanya Sang Buddha, yang satu siswanya petapa yang lain. Nah, karena yang petapa yang lain ini semakin habis dan masuk kepada Sang Buddha, petapa ini jahat. Akhirnya suruh, bikin yang tidak baik dengan petapa Gotama. Nah, dia siapkan, dia lobangi rumahnya itu di bawah isi kotoran. Ya toh? Kemudian kasih semuanya api, semua makanan dibuang. Tapi Buddha tahu, Buddha tidak akan menginjak lubang itu. Dia sudah siapkan. Akhirnya siswa yang tadi, oh ternyata Buddha maha tahu. Guru-guru saya tidak tahu semua. Begitu Buddha mengatakan. Banyak kisah-kisah dalam Sang Buddha mengatakan bahwa nanti saya akan ke sini di bawah pohon ini. Pohonnya itu sama orang yang jahat, petapana dipotong semua. Tapi ternyata ada kekuatan Sang Buddha sendiri, tumbuh sendiri pohonnya itu. Itu ada kekuatan dari Sang Buddha, adalah maha tahu segalanya, tahu yang akan datang, tahu saat ini, tahu sebelumnya. Jadi Sang Buddha maha sempurna. Siapakah itu? Tathagata. Jadi itu kekuatan dari Sang Buddha. Dicapai di mana? Di bawah pohon bodhi itu. Dari Pubeni Wasanusati Nyana, ya, bisa melihat kehidupan diri sendiri 1000, 2000 yang lampau, bisa yang akan datang, makhluk lain juga. Kemudian bisa baca pikiran makhluk lain, bisa bicara dengan makhluk lain, juga bisa bicara melihat alam-alam lain, bisa menyiapkan keterangan, diperoleh dari meditasi pada saat jadi Buddha. Tapi bukan semena-mena langsung di situ, ya. Nah, di kehidupan lampau beliau sudah buat, maksudnya itu yang akan mengkondisikan beliau memiliki kekuatan batin itu. Jadi itu kekuatan banyak seperti itu. Iya, berbicara mengenai kekuatan Sang Buddha, bagaimana Sang Buddha dapat memperoleh kekuatan tersebut? Nah, kita sebagai siswa Sang Buddha, saya pernah membaca bahwa awalnya Sang Buddha bertekad ingin jadi Buddha, beliau ini sudah menjadi seorang orang yang kaya, namanya Sumedha. Nah, di situ dia jadi orang kaya sekali, banyak harta. Kemudian dia melihat bahwa kakeknya mati, ibunya mati atau meninggal, ayahnya meninggal semua, hartanya ini tidak ada di bawah. Dia banyak sekali harta bergudang-gudang, emas atas semua. Kemudian berpikir, ibu saya mengumpulkan ini seumur hidup, tapi pada saat mati hartanya tidak ada yang di bawah. Kemudian dia bertekad, oh kalau itu saya berikan saja sama orang. Dia bertekad ke hutan dan jadi petapa.
Nah, setelah jadi petapa dia juga punya kekuatan batin. Tapi karena jasanya dia, dua kehidupan yang lampau dia sudah bertekad juga. Nah, kemudian dia bertekad di Sumedha itu di hadapan Buddha di Pangkara, saya ingin menjadi Buddha seperti Buddha. Akhirnya beliau menjadi petapa, meninggal di alam bahagia, bertekad lagi, kemudian jadi manusia berdana, melaksanakan namanya paramita harus disempurnakan. Dari dana, sila, nekama, panya, wirya, kanti, saca, aditana, meta, upk itu harus sempurna. Dananya saja harus sempurna. Dana yang beliau buat, misalkan mata yang dia danakan, kalau ditumpuk itu segunung Himalaya lebih tinggi. Darahnya juga kalau dia danakan itu bisa melebihi samudra. Itu kalau yang jadi kekuatan itu dia peroleh dari kehidupan lampau. Beliau belajar dari melepas dana itu, kemudian semangatnya, wirya itu semangat, kemudian silanya sempurna, kemudian panya, meta, saca, aditananya itu tekadnya juga itu sempurnakan. Maka dari itu pilihlah kekuatan seperti itu. Nah, bukan hanya Sang Buddha yang bisa memiliki itu. Kalau cuma Sang Buddha berarti ajarannya nanti bohong, ajaran Sang Buddha. Siswanya bisa. Siswanya Sang Buddha banyak yang bisa memiliki kekuatan seperti Buddha, tapi bedanya hanya satu. Seperti yang saya sebutkan tadi, air Buddha menunjukkan badannya terbelah dua, maksudnya dari yang bawah keluar air, yang atas keluar api itu hanya Sang Buddha. Tapi yang di sini kamu lihat arca ini. Arca yang sebelah kiri itu namanya adalah Moggallana. Itu adalah siswa utama Sang Buddha. Kekuatannya hampir sama dengan Sang Buddha. Jadi kesaktiannya juga sama. Cara perolehnya bagaimana? Ya buat jasa. Buat jasa selama kehidupan. Pada saat beliau sebelum jadi siswa utama zaman Buddha Gautama, di kehidupan yang lampau juga bertekad, saya ingin seperti siswa Sang Buddha ini. Ya, maaf kita potong dulu, nanti kita akan lanjutkan. Dan pemirsa, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Tetaplah di Hikmah Buddhis. Pemirsa, kembali lagi dalam acara Hikmah Buddhis dan masih dengan tema yaitu Buddha My Superhero. Nah, Pak Guru tadi sempat terpotong, Pak Guru tadi menjelaskan mengenai yang Arya Moggallana. Silakan dilanjutkan. Ya. Nah, siswa Buddha yang Arya Moggallana ini adalah kekuatan kesaktiannya adalah hampir sama dengan Sang Buddha. Ada siswa utama yang memperoleh kesaktian setara dengan Sang Buddha adalah Arya Moggallana. Jadi bukan hanya Sang Buddha yang bisa memiliki kekuatan batin, siswanya juga begitu. Yang terutama ya Arya Moggallana ini. Beliau mau mencari itu juga harus praktek dana, sila, bawana, praktekkan sampai sempurna juga. Akhirnya beliau bisa memiliki kekuatan batin, bisa baca pikiran orang lain, bisa merubah dirinya dari satu banyak, bisa melihat alam-alam lain, bisa berjalan di angkasa, luar dinding atau semua begitu, dan juga bisa melihat kehidupan lain sebelum menjadi makhluk ini lahir apa dan akan mati kemana. Dia juga bisa lihat dan juga bisa datang ke alam dewa juga seperti Sang Buddha, mengajarkan bahkan sampai berkelahi dengan naga, itu juga bisa. Jadi bukan hanya Sang Buddha yang bisa memiliki, tapi siswanya juga bisa. Siswa yang lain apakah ada? Ada, banyak. Dari 1250 biku yang pertama hadir di hari Magga juga memiliki kekuatan batin. Jadi bisa semua. Jadi cara merolehnya bagaimana? Ajaklah dengan praktek dana, sila, bawana. Seperti itu. Kita bisa Pak Guru? Bisa. Asalkan latihan seperti itu. Kita buktikan apakah benar bisa begitu. Jadi kita mulai praktek. Kita buat benih. Tidak bisa di kehidupan saat ini, juga bisa di kehidupan yang akan datang. Jadi kita buat. Nah, seperti itu cara Sang Buddha memperoleh kekuatan batin. Jadi sempurnakan paramitanya dulu. Begitu. Nah, berarti kita juga bisa untuk menjadi seorang superhero atau memiliki kekuatan yang
seperti Sang Buddha, Iya, kan? bisa. Iya, bisa. Nah, cara kita untuk menjadi superhero seperti Sang Buddha itu seperti apa? Nah, Sang Buddha pada saat mau menjadi seorang Buddha kan beliau harus melaksanakan 10 paramita dulu. Beliau sempurnakan dari dana, sila, bahwa nekama, panya, wirya, kanti, saca, aditana, meta, upeka itu kan harus sempurna selama berapa ratus kali kelahiran dan sampai menjadi Buddha. Kita juga harus begitu. Sekarang saya mau jadi superhero seperti Sang Buddha, praktekkan dulu ajaran Sang Buddha. Ya, kita latihan dulu sila. Pantang membunuh, pantang mencuri, pantang berzina, pantang bohong, pantang mabuk. Kita praktek itu dulu. Kita silanya kita kasih kuat, kemudian dana juga kita kasih kuat. Nanti juga akan kita bisa memiliki kekuatan dan bisa jadi superhero. Tidak usah jauh-jauh sampai kekuatan batin Sang Buddha. Jadi superhero contoh. Jika kita sudah jadi superhero di keluarga yang tadi di awal sudah saya sebutkan contoh seperti anak, istri sudah ngikuti saya harus dermawan sama orang. Contoh ya. Nah, sekarang misalnya tetangga saya Nopi ini kekurangan. Lihat Novi ini susah cari makan atau apa. Saya memberi Novi dengan rasa welas asih, kasih sayang, saya bantu Novi tanpa mengharapkan imbalan dari Novi. Kalau saya sering lakukan sama Novi, otomatis Novi akan anggap saya apa? Keluarga juga dan juga bisa penolong juga, orang baik. Bisa juga dikatakan Novi menyebut saya Pak Waluyo my superhero. Di saat saya kelaparan, beliau bisa memberi saya. Nah, itu contoh yang sederhana. Nah, dengan seperti perbuatan itu yang dulunya Novi tidak kenal dengan saya, menganggap saya ini seperti orang sombong, orang angkuh, tapi karena saya suka memberi Novi akan jadi sahabat saya dan akan melindungi saya. Karena akibat dari saya memberi sama Novi. Itu praktek yang langsung menjadi superhero. Tapi kalau saya lihat Novi sudah derita, saya hina Novi. Kerja jo kamu itu, malas-malas di rumah. Dia jadi apa? Benci sama saya, tidak suka. Akhirnya saya bukan jadi superhero. Nah, maka dari itu kalau mau jadi superhero yang sikat, simpel saja, ayo. Apa yang bisa kita bantu sama orang lain. Kita praktekkan ajaran Sang Buddha. Dengan kamu welas asih memberi, kamu akan praktek menjadi orang yang bahagia. Jadi begitu. Jadi ini menjadi superhero hanya singkat saja, langsung fakta kelihatan. Jadi kalau mau begitu, praktekkan ajaran Sang Buddha. Praktekkan. Kalau tidak bisa memberi ya, bantu dengan tenaga. Bantu dengan ucapan doa, semoga bahagia, semoga kamu panjang umur, sehat-sehat. Itu kan juga kata-kata yang bagus untuk orang lain. Jadi superhero untuk orang lain juga. Sudah dari keluarga ke superhero orang lain. Begitu Nabi. Iya. Apakah kekuatan dari Sang Buddha itu memang sudah didapatkan sejak lahir? Kekuatan dari Sang Buddha pada saat pertama lahir jadi Pangeran Siddhartha, beliau belum punya kekuatan. Kekuatannya hanya apa? Hanya dari tubuh ini sehat, tubuh ini sempurna, tubuh ini tidak kelihatan seperti orang lain, banyak kotoran atau kemudian cacat di sana, itu kekuatan yang di situ. Tapi kekuatan yang seperti terbang, bisa bicara dengan makhluk-makhluk lain, bisa melihat alam-alam lain, bisa melihat kehidupan sebelumnya, kehidupan akan datang, kemudian bisa membaca pikiran orang lain, kemudian bisa bertembus dinding, jalan di atas air, berada di udara, ataupun bisa berubah dari si A, si B, si C, dari makhluk lain, itu belum pada saat lahir. Nah, saat beliau sudah bertapa menjadi Buddha, nah kebajikannya lah muncul di situ. Nah, kebajikan yang sudah beliau buat di kehidupan lampau, beliau kembangkan di saat meditasi itu,
dan muncullah kekuatan batin di situ dari hasil beliau meditasi itu. Jadi sama dengan pada saat beliau sudah mencapai penerangan sempurna juga kan ada kekuatan batin yang lain yang bisa ditunjukkan di saat itu. Jadi munculnya tidak langsung pada saat lahir. Misalkan Waluyo lahir langsung bisa baca pikirannya Novi. Itu tidak seperti itu dalam kata agama Buddha. Tapi dicari dulu, kemudian dipraktekkan dulu, kita latihan baru akan muncul. Sang Buddha juga begitu, tidak tiba-tiba. Kalau Sang Buddha pada saat dulu beliau bertekad tidak jadi petapa atau tidak jadi menjadi ajaran menjadi seorang Buddha atau menjadi raja, kekuatan tidak muncul. Karena masih tertutup dengan karma-karma yang lain, ya toh. Nah, karena Pangeran Siddhartha memilih jalan menjadi seorang Buddha dan sudah meditasi di situ di bawah pohon Bodhi, nah situlah muncul kekuatan batinnya dari hasil beliau meditasi di situ. Nah, jadi kekuatannya yang muncul kalau beliau mau mengaktifkan dari dirinya, mau memunculkan baru akan muncul, begitu. Iya. Apa makna dari kata Buddha my superhero untuk umat Buddha, Pak Guru? Ya, makna Buddha my superhero untuk semua umat di sini bahwa kita lihat di Parita Buddha Nusati bahwa iti piso bagawa arahang sama sang buddho wicacarana sampano sugato lokawidu anuttaro purisa dhamma sarati sata dewa manusanang buddho bagawati. Nah, kita di sini bahwa sebagai Buddha my superhero, Buddha adalah orang yang di dunia ini muncul unik, tiada banding, tiada tanding, maha sempurna, segala pengetahuan serta tindak tanduknya, dan kita harus bisa mempraktekkan itu semua. Bahwa Buddha penunjuk jalanku, tiada perlindungan lain bagiku, saudara. Buddhalah penuntunku, Buddhalah penunjuk jalanku. Dengan kebenaran ini saya akan selamat bahagia. Jadi sebagai Buddha my superhero, kita harus praktekkan segala ajaran Sang Buddha. Dari yang kecil di rumah dulu. Di rumah kita praktekkan kepada anak istri. Mari ucapan kita, perbuatan kita, kemudian batin kita harus lemah lembut kepada keluarga kita. Jadi nanti benih-benih dari sifat-sifat luhur Buddha akan muncul di keluarga kita. Dengan keluarga kita akan bahagia, orang lain juga akan ikut bahagia. Jadi makna my superhero di sini adalah buatlah pelindung bagi dirimu sendiri dengan selalu melaksanakan perbuatan baik, baik dari pikiran kita, baik dari ucapan kita dan badan jasmani kita, maka kita juga akan bilang sebagai Buddha seperti my superhero. Dengan melaksanakan ajaran Sang Buddha itu, hidup kita akan bahagia. Maka dari itu, kalau mau hidup bahagia, mari selalu lakukan perbuatan-perbuatan baik yang sudah diajarkan oleh Sang Buddha, kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, dan itu akan bisa memberikan manfaat untuk diri kita maupun orang lain. Iya. Dan pemirsa, kita sudah sampai pada segmen terakhir. Untuk itu saya akan memintakan kesimpulan kepada Pak Waluyo mengenai tema kita pada hari ini. Nah, Pak, kira-kira apa kesimpulan yang bisa kita ambil berdasarkan tema kita pada hari ini, Buddha my superhero? Ya, terima kasih Nafi, Bapak. Buddha my superhero ini khusus untuk kita dan juga untuk pemirsa umat Buddha yang ada di rumah, bahwa saya selalu mengingatkan bahwa dalam batin kita, mari kita selalu ingat kata Buddha. Dalam batin kita ingat bahwa Buddha adalah guru agung kita. Buddha maha tahu, Buddha maha sempurna, Buddha segalanya yang bisa menunjukkan jalan untuk manusia dan dewa. Mari tanamkan dalam batin kita, aku berlindung pada Buddha, maka kita juga akan bahagia sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Maka dari itu, dalam batin kita, Buddha my superhero adalah Buddha pelindungku, Buddha penunjuk jalanku. Dengan mengikuti menjalankan ajaran Sang Buddha, hidup saya pasti bahagia. Semoga ibu bapak di rumah bisa praktekkan ajaran Sang Buddha,
dari hal yang kecil, dari hal-hal yang dianggap dalam batin kita ini positif, mari kita praktekkan setiap hari. Ingat selalu setiap hari kata Buddha dalam batin. Saat nafas masuk kita sebut Bud, saat keluar kita Do. Maka dari itu kita seperti dilindungi oleh kekuatan-kekuatan dari Buddha, maka kita akan bahagia dalam batin kita dan juga bahagia di dunia ini maupun di dunia selanjutnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mari praktekkan terus ajaran-ajaran Sang Buddha dan kita bisa membahagiakan diri kita sendiri maupun keluarga kita. Terima kasih. Ya, Pak Guru, terima kasih atas penjelasan serta kesimpulannya dan sudah bersedia meluangkan waktu untuk sharing-sharing pada hari ini. Dan pemirsa TVRI, demikianlah acara Hikmah Buddhis pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Pak Waluyo tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya Sania Novianti Korin beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata dari saya, Sabe Sata Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.